Ayo nanti mana? Depannya di atas sini. Oke. 1, 2. Sip. Bapak Ibu, kita akan melaksanakan upacara untuk membawa jenazah Ibu terkasih Ibu Dani akan ke liang lahat. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Oh Yerusalem, kota mulia. Bisa ya? Saya. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu bersama. Lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Mari satu hati dalam doa. Bapa di surga, kembali pada sore ini Engkau sudah pimpin dan awali mulai dari perjalanan rumah duka hingga sampai di tempat ini, TPU Kembang Kuning, dalam keadaan sehat selamat tanpa kurang apapun. Sebab penyertaan Tuhan itu sempurna. Kami sadar Tuhan, hidup manusia ini seperti uap yang sebentar lagi nampak, namun setelah itu kita hilang. Tapi biarlah renungan firman pada kesempatan sore ini akan boleh memperingatkan kita supaya kita sebagai manusia akan terus mengintrospeksi diri kami, agar kami kembali mempelajari hidup-hidup kita, agar selalu bertobat, agar selalu memperbaiki diri, supaya kami kelak ketika Engkau panggil, kami dapat mempertanggungjawabkan semuanya ini. Di dunia ini Tuhan, ada banyak warna kehidupan, ada banyak situasi yang tidak menentu. Tetapi bersyukurlah bagi panjenengan semua, Bapak Ibu kekasih saudaraku, yang selalu ingat akan kemurahan Tuhan. Bapak, hari ini akan kami sampaikan benih firman, supaya kami pulang diberkati dalam damai sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu kekasih, izinkan hari ini saya diberikan mandat kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan pada sore ini di dalam pembacaan kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang ke-5 mulai ayat yang 1 dan yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saat ini kami akan angkat temanya jaminan Allah bagi kematian orang yang percaya kepada Yesus. Ini orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya ada jaminan. Amin. Nah, saudaraku, di sini ada 3 doktrin tentang penantian atau intermediate stage yang mempengaruhi orang percaya. Nah, doktrin yang pertama ada purgatori. Apa itu purgatori? Purgatori adalah api penyucian. Nah, saudaraku, semua orang yang mati dalam damai ya dengan gereja, namun dalam belum sempurna, Bapak Ibu, harus menjalani penyucian. Ya,
masih menjalani hukuman penyucian dalam kurun waktu di tempat tertentu. Suatu hari kelak siksaan mereka akan berakhir. Setelah itu mereka akan masuk surga. Itu purgatori ya, api penyucian. Ini doktrin yang pertama. Kemudian doktrin yang kedua, pandangan soul sleep. Apa itu soul sleep? Jiwa orang yang meninggal dalam keadaan tertidur, Bapak Ibu, tidak sadar dan tanpa sepengetahuan, dan kegiatan-kegiatan yang terjadi dia tidak sadar, tapi keadaan itu terus berlanjut sampai kebangkitan tubuh. Ini doktrin yang kedua. Nah, ini yang penting sekarang. Doktrin yang terakhir adalah doktrin kebangkitan seketika. Apa itu doktrin kebangkitan seketika? Pada dasarnya orang percaya yang meninggal akan segera bangkit, Bapak Ibu. Apapun doktrin tentu di mana posisi manusia setelah kematian, yang terpenting dari itulah Allah telah menjamin kematian orang yang percaya. Amin. Nah, doktrin yang ketiga ini banyak yang dipercaya orang-orang. Namun hari ini saya akan angkat dua jaminan yang berharga bagi orang yang percaya. Saudara mau dengar? Dua jaminan bagi orang yang percaya. Yang pertama, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1a tadi membaca demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah ke tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Jadi yang pertama, Allah akan menyediakan tempat. Jadi Allah telah menjadikan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Ini jaminan yang pertama bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak mudah-mudahan lagi. Amin. Tetapi di sini firman Tuhan katakan Allah menyiapkan tempat yang layak bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah memberikan damai sejahtera. Maka di dalam Yohanes pasal 1 pasal 14 ayat 1 sampai yang keempat mengatakan di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tentu dengan demikian yang aku telah mengatakan kepadamu, yang pertama aku menyediakan tempat tinggal bagi orang yang percaya. Yang kedua, aku selalu berdoa untuk kamu disebabkan Allah Bapa. Yang ketiga, aku akan mencurahkan roh penolongmu. Dan yang terakhir, ketika aku kembali ke sorga, aku pun akan menjemput orang-orangku yang percaya kembali kepada rumah Bapa di sorga. Amin. Nah, kemudian jiwa yang mati langsung ke sorga. Persen building ya, dan suka menetap pada Tuhan ya. Bahkan ada satu pujian mengatakan dalam rumah Bapakku hanyalah tempat. Terus kan gitu ya Bu ya? Iya. Terus gimana ya? Bisa yang bisa terus nyanyi? Halo? Ya ternyata mungkin mandek sampai di sini ya. Orang kaya dan Lazarus, maaf ya, yang miskin itu ada dua jalan di sana. Ketika Lazarus hidup di dunia menderita, tetapi orang kaya dia berkelimangan harta. Tetapi setelah Lazarus mati, orang kaya mati di dalam Lukas pasal 16. Orang kaya ini ada di dalam lembah kekelaman, di dalam siksaan. Lazarus ada di pangkuan Abraham. Jadi Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus kepada penjahat di sebelah kanannya, ya Tuhan, ya Rabi, ya Guru, jika engkau memang benar-benar anak Allah, ingatlah akan aku jikalau engkau sampai ke tempat Bapa di surga. Tuhan Yesus ngomong, hari ini juga kamu bersama-sama aku bersama di Firdaus. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita tidak mudah-mudahan lagi, tetapi kita memiliki apa saudaraku? Kepastian keselamatan dalam hal di mana kita sudah disediakan tempat bagi Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada satu firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Aku mematikan, aku menghidupkan, aku menurunkannya dari lembah kekelaman, dari lembah Barsa. Aku pun mengangkat dari sana. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu, Ibu Dani, ini diperkenan Tuhan masuk ke dalam dunia orang mati. Betul? Tetapi ingat, jangan salah. Tapi justru di sana ada Tuhan Yesus yang menopang, Tuhan Yesus yang menerima.
Bapak Ibu, di ajaran yang lain, di dalam nanti kubur itu ada siksa kubur. Ya betul ya saudara ya. Di ajaran lain mengatakan ada malaikat Munkar dan Nakir. Ya, di sana engkau akan banyak sekali mengalami pertanyaan-pertanyaan. Tetapi umatku yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengalami itu. Tetapi Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan tetap hidup selama-lamanya seperti Ibu Dani ini yang berikan kemuliaan bagi dia. Sebab Yesus tidak memberikan janji-janji kosong. Sebab Yesus datangnya dari sorga mulia. Jadi ingat, ada 2 jaminan kekal yang penting pada sore ini, Pak ya. Yang pertama apa ya? Yesus Allah menyiapkan tempat bagi kita yang percaya. Betul? Yang kedua apa saudaraku? Yang kedua, 2 Korintus pasal 5 1b tadi saya teruskan. Setelah itu suatu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku, kalau Bapak Ibu panjenengan di rumah di Indonesia di bumi ini rumahnya makrong-makrong, ya rupanya bagus semua kali ya. Ada AC-nya, ada yang lain-lain. Saudaraku, suatu ketika ada orang meninggal. Orang meninggal itu punya apa? Semua keinginan-keinginan. Apa kesukaannya ibu itu yang meninggal? Oh, ini cincinnya, kalungnya semua dipakai. Tasnya yang bagus-bagus semua pakai. HP yang bagus. Coba masukkan ke peti semua. Helm semua. Bahkan apa? Hal-hal yang disenangi di dunia dimasukkan semua ke dalam peti, termasuk Alkitab. Bapak Ibu, jangan kita punya cara pikiran yang salah. Itu semua salah di hadapan Tuhan. Apa yang kita menikmati di dunia ini tidak bisa kita nikmati di alam baka sana. Amin. Tetapi Tuhan Yesus berkata, adakah iman yang bertumbuh dalam hidupmu? Amin. Nah, hari ini ibu-ibu yang kurang setia, ayo setia kembali datang kepada Tuhan. Yang hari ini belum bertobat, ayo bertobat. Datang kembali kepada takhta Tuhan. Bapak Ibu kekasih, di dunia ini jujur tidak ada tempat yang aman. Semua penuh rekayasa, penuh dengan tipuan, penuh dengan hal-hal yang buat kita ini nggak jelas. Maka dari itu yang kedua saudaraku, tempat dan hidup kekal itu bukan kematian kekal. Amin. Jadi Tuhan Yesus yang kedua ini memberikan tempat hidup yang kekal. Bukan tempat yang menakutkan. Bukan tempat yang membuat kita ini miris. Bukan tempat yang horor, yang ditakutkan oleh banyak orang yang mau mati. Tetapi hari ini berbahagialah panjenengan semua ini ada di dalam lingkungannya orang benar. Orang benar tidak akan pernah ditinggal sendiri. Orang benar tidak akan mengalami letih lesu dan beban berat. Dan yang jelas, orang benar tidak akan mengalami siksa neraka. Bapak Ibu kekasih, di dalam Wahyu pasal 14 tadi 13 mengatakan, lalu aku terdengarlah suara dari sorga mengatakan, ya, tuliskanlah ini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Itu kata Roh. Sebab dia, saudaraku, sudah berhenti dari jerit lelah mereka. Jadi mama terkasih sudah beristirahat dengan tenang. Terus ayat selanjutnya, sebab jerih payah mereka, kelakuan ibu ini akan menuntun kita. Makanya orang percaya, kalau ibu-ibu orang Kristen yang baik, kelakuan kita baik, dia yang nuntun kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang jahat, ya. Jangan jadi orang Kristen yang medit, jangan jadi orang Kristen nggak jadi contoh. Mari jadikan hidupmu firman Tuhan yang terbaca. Amin. Jadikan hidupmu jadi teladan, berkat, menjadi sosok guru, menjadi sesuatu yang menyenangkan seperti Ibu Dani ini. Allah tidak mau manusia atau umat kepunyaannya itu masuk ke neraka. Amin. Tetapi dia mau supaya dia selalu harus terus bertobat, tiap hari bertobat, ya. Sebab firman Tuhan yang hari ini kita dengar itu cermin bagi kita, bagi yang masih hidup, bukan yang meninggal, ya. Tapi berbahagialah kita. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa atau sorga kalau tanpa melalui aku. Jadi Bapak Ibu panjenengan semua, jenengan ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita dulu orang berdosa, Pak.
Sekarang kita dibenarkan, justification, kita dibenarkan. Kemudian itu ada sanctification, setelah dibenarkan kita dikuduskannya. Dan setelah itu ada glorification. Apa itu glorification? Kita ini mendapat penghargaan. Sekarang Ibu akan menerima glorification, penghormatan daripada Tuhan, mahkota kehidupan yang abadi. Amin. Mahkota kesetiaan, mahkota apa saudaraku? Kemurahan yang datang dari Tuhan. Maka daripada itu, Ibu Sri Mardiani Hayuning Tias itu bukan sembarang nama, tetapi namanya sudah tercatat di dalam kerajaan surga yang mulia. Ada banyak malaikat bersorak-sorak, semua ada satu jiwa yang kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu, mari, agama apapun di dunia ini tidak ada yang mengajarkan yang jelek. Semua mengajarkan yang baik, nggih Bu nggih? Ya Bu. Cuma ada cumanya. Manusianya itu yang angel totohane, nggih Pak. Gak Kristen, gak agama apapun itu manusia kalau sudah dibutakan oleh semua keinginan daging, keinginan keangkuhan mata, silau semua. Maka ketika kita hari ini diingatkan, marilah kita kembali ke kita yang benar, supaya panjenengan bisa dicelikkan mata hati kita. Jangan sampai hidup kita ini melihat harta, melihat kekayaan, jodoh, rezeki, dan kematian ini Gusti Allah yang senantiasa menentukan. Makanya ingatlah, saudaraku, kematian itu menjadi bayang-bayang menakutkan. Siapa tahu nanti malam saya mati, besok lusa saya mati, atau gantian Bapak Ibu panjenengan ben, jenengan dipanggil Tuhan. Manakala orang tidak mengetahui jam waktu saat kita berpulang, betul? Tetapi ingatlah pada kesempatan ini, ada hal yang penting. Kenapa kita sebagai orang yang percaya itu selalu mendapat jaminan bagi orang yang selalu percaya kepada Yesus. Bahkan dikatakan selama kita ini di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman yang di sorga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Bapak Ibu, saya mau tanya, panjenengan yang hidup di dunia ini banyak mengalami keluh kesah, beban berat enggak? Saya tanya, halo? Iya. Ada banyak masalah enggak? Siapa yang enggak ada masalah angkat tangan? Kata ya Mas ya? Semua punya masalah ya? Oke. Ini mbak-mbak sing ayu-ayu itu mburi, ada masalah enggak? Mas sing ganteng? Ya. Ada masalah ya? Ya. Saya yakin masalah itu membuat kehidupan kita ini diproteksi supaya kita ini kuat enggak imannya. Kadang masalah kita buat sendiri, Tuhan yang disalahkan. Wes gak gereja-gerejaan, gak paten, ya. Wes gak Kristenan, semua itu fata morgana, itu keliru. Mari kita self correction, perbaiki hidupmu, perbaiki langkahmu, kembali ke jalan yang benar. Saya yakin kita akan melihat tahta kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa hari ini ada dua hal pokok penting. Kenapa kita ini mendapat jaminan yang layak dari Tuhan, sehingga kita disebut orang yang percaya. Yang pertama, karena Allah menyediakan tempat bagi kita, bagi orang yang percaya. Amin. Yang kedua, bahwa tempat dan hidup kita ini adalah kekekalan yang diberikan bagi Tuhan. Bukan semua, saudaraku, kematian kekal yang menakutkan. Tapi hari ini marilah kita sadar betapa kasih Tuhan itu sempurna dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bapak Ibu kekasih, izinkan saya akan memberi yang terbaik untuk Ibu Sri Mardiani. Hari ini ketika Bapak Ibu kembali kepada tanah, apa yang dari tanah, kembalilah kepada tanah. Sekarang apa yang dari engkau, roh dan jiwa, di mana Tuhan memberikan kekekalan, pulanglah dalam damai sukacita Allah. Penyertaan Tuhan sempurna. Sekarang saya akan lepaskan. Bapa di surga, di depan kami ada peti jenazah yang hari ini akan kami turunkan ke liang lahat. Tuhan, Engkau bertindak sebagai juru selamat kami, dan Engkaulah amanat agung yang mulia. Sekarang Bapa di surga, terimalah berkat rahmat nikmat, cinta kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang berkenan menerima hamba-Mu Ibu Sri Mardiani Hayuning Tias di dalam kemah perhentian. Sekarang kemah tubuhnya akan dibongkar di dalam kematian, tetapi roh dan jiwanya
kembali ke dalam tangan-Mu. Berbahagialah engkau Ibu sampai ketemu di surga dalam damai sukacita Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terjadi berkata, amin. Terima kasih. Mungkin kami serahkan kepada Ibu dan yang lain-lain. Setelah itu saya tutup ya. Silakan. Saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Octavianus. Oh, terima kasih. Ya, mungkin dari yang lain-lain, wakil RT, Dari RW keluarga atau ya. Mungkin ada sambutan atau kesaksian, silakan. dari wakil warga atau RT-nya ada? Enggak, Bu, enggak. Nama Tuhan, kami keluarga mewakili beserta Ibu Gembala serta Tante Erni dan keluarga semuanya. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah mengantarkan Mama sampai di tempat ini. Biarlah semuanya kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Tuhan Yesus. Selamat jalan Mama, selamat jalan Ati, selamat jalan Bunda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa lagi? Mungkin ada lagi Mas? Sudah. Ya. Ya, oke. Jadi itu dulu yang Tutup ya Bu ya. Ya tutup ya Bu. Ya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, sempurnakan ibadah kami. Kau sudah berkenan pimpin dalam perjalanan hingga akhir sakramen ini Tuhan. Dalam penguburan ini menjadi satu tanda pertobatan jiwa kami untuk datang kepadamu. Lepaskan damai sejahtera, lepaskan sukacita untuk keluarga, lepaskan Tuhan semua yang senantiasa saling mengasihi, saling membangun dalam kemurahan-Nya dahsyat. Kami yakin Engkau sanggup memulihkan keadaan kami dan kami pulang oleh berkat rahmat nikmat dari Allah Bapa. Apa yang datang daripadamu kembali kepadamu. Dan katakan shalom, selamat jalan mamaku, selamat jalan ibuku, selamat jalan kekasih yang kami tinggikan. Tuhan Yesus memberkati dan kami tutup dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Monggo kami serahkan Bapak Aryo dan yang lain-lain. terima kasih kepada petugas makam, disiapkan dulu ya. Kami geser ono tak kuat. Ya, selamat jalan Mama. Oke. Biar airnya dikuras dulu. Ono tak ngetan. Salepin nanti, bani salepin ya. Besar Pak Gur. Ini